Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, Bu. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Bu. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang kekuatan asam basa. Ada yang masih ingat bagaimana mengetahui kekuatan asam basa? Saya, Bu. Jadi, kekuatan asam basa diketahui berdasarkan banyaknya ion H+ yang terurai dalam larutan sehingga semakin banyak ion H+ yang dihasilkan, maka semakin kuat larutan asam tersebut, Bu. Saya juga ingin menjawab, Bu. Untuk kekuatan basa dapat diketahui berdasarkan banyaknya ion OH- yang terurai dalam larutan, sehingga banyak ion OH- yang dihasilkan, maka semakin kuat larutan basa tersebut. Bagus sekali, sepertinya kalian masih ingat bagaimana mengetahui kekuatan asam basa. Adakah yang sudah membaca materi tentang pH asam basa lemah? Saya, Bu. Asam lemah adalah asam yang tidak dapat mengion sempurna atau sukar melepaskan ion H+ di dalam air. Sedangkan basa lemah adalah basa yang tidak dapat mengion sempurna atau sukar melepaskan ion OH- di dalam air. Ya, benar. Ada yang masih ingat asam asetat, asam sianida, aluminium hidroksida, dan amonium hidroksida termasuk dalam jenis larutan apa? Larutan CH3COOH dan HCN adalah asam lemah. Sedangkan AI, OH2, dan EH4OH adalah asam lemah, Bu. Tepat sekali, kalian sudah memiliki pengetahuan awal yang sangat baik terkait materi yang hari ini akan kita pelajari, yaitu tentang pH asam basa lemah. Bagaimana cara menghitung pH asam basa lemah, Bu? Pertanyaan yang sangat bagus. Sebelum Ibu menjelaskan bagaimana pH asam basa lemah, apakah kalian masih ingat apa itu derajat ionisasi? Derajat ionisasi A adalah perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula. Saya mau menambahkan, Bu. Jika zat terionisasi sempurna, maka derajat ionisasinya bernilai 1 atau nilai alfa sama dengan 1. Jika zat tidak dapat terionisasi, maka derajat ionisasinya bernilai 0 atau nilai alfa sama dengan 0. Sedangkan zat yang terionisasi sebagian atau parsial, maka derajat ionisasinya kurang dari 1 atau dapat diartikan nilai alfa lebih besar dari 0 atau nilai alfa lebih kecil dari 1. Ya, benar. Apakah kalian tahu apa hubungan derajat ionisasi dengan pH asam basa lemah? Karena asam lemah tidak dapat mengionisasi sempurna atau sebagian, maka derajat ionisasinya kurang dari 1, Bu. Lalu, apa hubungan derajat ionisasi dengan pH asam basa lemah, Bu? Karena asam lemah adalah senyawa yang kelarutannya di dalam air akan terionisasi sebagian atau parsial. Oleh karena itu, konsentrasi ion H- hanya dapat ditentukan jika derajat ionisasi atau ketetapan ion asam lemahnya juga diketahui. Nah, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Lalu, apa hubungan alfa dengan Ka, Bu? Jika konsentrasi awal asam lemah adalah Ma, maka derajat ionisasinya dapat dirumuskan dengan konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali dengan Ma, atau juga bisa dengan alfa sama dengan konsentrasi H+ dibagi dengan Ma. Hubungan alfa dengan Ka adalah konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali dengan Ma, lalu alfa dikali Ma sama dengan akar dari Ka dikali Ma, sehingga alfa sama dengan akar dari Ka dikali Ma dibagi dengan Ma kuadrat, sehingga didapatkan alfa sama dengan akar dari Ka dikali Ma.
Konsentrasi H+ berbanding lurus dengan alfa dan Ka. Jika alfa semakin besar, maka harga Ka semakin besar pula. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Bu, bagaimana penerapan persamaan tersebut dalam penentuan pH asam lemah, Bu? Baik, kalau begitu coba kalian kerjakan soal yang telah Ibu tulis di papan tulis. Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Ya, silahkan Anissa. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma sama dengan akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1 sama dengan akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 6. Nah, hasil pengakarannya yaitu sama dengan 1,34 kali 10 pangkat min 3. Alfa sama dengan konsentrasi H+ per Ma sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 1 sama dengan 1,34 kali 10 pangkat min 2. Jadi, konsentrasi H+ sama dengan 1,34 kali 10 pangkat min 3 dan alfa sama dengan 1,34 kali 10 pangkat min 2. Ya, benar sekali. Jawaban Anissa tepat ya. Apakah kalian semuanya sudah mengerti? Maaf Bu, saat mencari nilai alfa, mengapa tidak menggunakan rumus alfa sama dengan akar Ka per Ma, Bu? Apakah hasilnya akan berbeda? Baik, apakah kamu ingin mencoba menentukan nilai alfa dengan rumus tersebut? Iya Bu, saya ingin coba menghitung. Dengan menggunakan persamaan, alfa sama dengan akar Ka per Ma, maka akar 1,8 kali 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 1 sama dengan akar 1,8 kali 10 pangkat min 4 dan hasilnya 1,34 dikali 10 pangkat min 2. Sudah Bu, dan hasilnya sama. Bagus sekali, nilainya tetap sama ya. Setelah kita mendapatkan nilai konsentrasi H+ dan juga alfa, sekarang coba tentukan nilai pH dari data yang sama. Ada yang ingin mencoba? Saya ingin mencoba, Ibu. Ya, silakan Mulyawan. Karena nilai H+ telah diketahui, maka pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 1,34 dikali dengan 10 pangkat min 3 sama dengan 3 min log 1,34. Tepat sekali, jawaban kalian benar semua. Sepertinya kalian sudah paham mengenai pH asam lemah. Apakah kalian ada pertanyaan mengenai pH asam lemah? Atau ada yang belum kalian mengerti? Sudah mengerti, Bu. Karena kalian sudah mengerti mengenai pH asam lemah, kita lanjutkan pada pembahasan pH basa lemah. Seperti halnya asam lemah, basa lemah merupakan senyawa yang kelarutannya di dalam air akan terionisasi sebagian atau parsial. Oleh karena itu, konsentrasi ion OH- hanya dapat ditentukan jika derajat ionisasi atau ketetapan ion basa atau Kb juga diketahui. Nah, sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Apakah hubungan alfa dengan Kb sama seperti hubungan alfa dengan Ka, Bu? Ya, benar sekali. Jika konsentrasi awal basa lemah adalah Mb, maka derajat ionisasinya atau alfa dapat dirumuskan dengan konsentrasi OH- sama dengan alfa dikali Mb, atau alfa sama dengan konsentrasi OH- dibagi dengan Mb. Lalu hubungan alfa dengan Kb adalah konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb dikali Mb, atau alfa dikali Mb sama dengan akar dari Kb dikali dengan Mb. Sehingga didapatkan alfa sama dengan akar dari Kb dikali Mb dibagi dengan Mb kuadrat. Maka didapatkan alfa sama dengan akar dari Kb dibagi dengan Mb. Konsentrasi ion OH- berbanding lurus dengan harga alfa dan Kb. Jika alfa semakin besar, maka harga Kb semakin besar pula. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Kalau begitu, cara menentukan nilai pH basa lemah sama seperti menentukan nilai pH asam lemah ya, Bu? Cara menentukan nilai pH untuk basa lemah hampir sama caranya dengan menentukan nilai pH asam lemah. Perbedaannya adalah jika menentukan pH asam lemah, maka kita harus mengetahui konsentrasi H+
Sedangkan jika menentukan nilai pH dari basa lemah, maka kita harus mengetahui konsentrasi OH-. Apakah ada yang masih ingat bagaimana rumusan untuk mencari nilai pH basa lemah? Saya, Bu. Cara jika menentukan nilai pH basa lemah adalah pH ditambah pOH sama dengan 14, sedangkan pOH sama dengan min log dari konsentrasi OH-, sehingga didapatkan pH sama dengan 14 dikurang pOH, Bu. Ya, benar. Sampai di sini ada yang masih ingin kalian tanyakan? Bu, bagaimana penerapan persamaan tersebut dalam penentuan pH basa lemah? Baik, kalau begitu coba kalian kerjakan soal yang telah Ibu tulis di papan tulis. Saya ingin mencoba, Bu. Ya, silahkan Ika. Konsentrasi OH sama dengan akar dari KB dikali MB, sama dengan akar dari 2 dikali 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1, sama dengan akar dari 2 dikali 10 pangkat min 6. Hasilnya 1,4 kali 10 pangkat min 3. Kemudian derajat ionisasi sama dengan konsentrasi OH- dibagi dengan MB, sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 1. Dan hasilnya sama dengan 1,4 kali 10 pangkat min 2. Jadi konsentrasi OH- sama dengan 1,4 kali 10 pangkat min 3 dan derajat ionisasi sama dengan 1,4 kali 10 pangkat min 2. Tepat sekali, jawaban dari Ika tepat ya. Apakah kalian semua sudah paham? Paham, Bu. Bagus sekali. Sekarang coba kalian tentukan nilai pH dari data yang sama. Ada yang ingin mencoba? Saya ingin mencoba, Bu. Sebelum menentukan nilai pH, tentukan dulu nilai OH-nya. Maka, pOH sama dengan min log OH- sama dengan min log 1,4 dikali 10 pangkat min 3, sama dengan 3 min log 1,4. Karena nilai pOH telah diketahui, maka nilai pH dapat ditentukan dengan rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH sama dengan 14 dikurang 3 min log 1,4 sama dengan 11 plus log 1,4. Baik sekali, semua jawaban dari kalian benar. Apakah semuanya sudah paham? Atau masih ada yang ingin kalian tanyakan? Paham, Bu. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri pertemuan ini, Ibu akan berikan beberapa contoh soal untuk kalian kerjakan di rumah agar dapat melatih pemahaman kalian mengenai pH asam basa lemah. Kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada saat pertemuan selanjutnya. Baiklah, terima kasih banyak untuk hari ini. Semangat kalian luar biasa. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.